Perhatikan ayatnya. Alladzi barakna haulah. Amin, Bo. Nyaut Allah aja susah. Alladzi barakna haulah. Ampun. Begini nih kalau ban ibu-ibu. Ketika masjid musholah majlis talimnya makmur, maka jaminan dari Allah sekitarnya Allah berikan keberkahan. Tuh kita lihat dari Masjidil Haram Makkah sampai Masjidil Aqsa Palestina, negara-negara Arab Allah berikan keberkahan. Gunungnya batu, Bu, padang pasir, sungai kehitung jari, rumput enggak punya, tapi kambingnya gemuk-gemuk. Bukan hanya kambingnya yang gemuk-gemuk, orang Arabnya juga gemuk-gemuk. Masya Allah. Tuh kita lihat, digali tanah habis, yang paling miskin di sana punya 2 mobil. Dengerin, miskin punya 2 mobil di sono. Indonesia tanya gemah lipat loh Jinawi, bro, di Curug, bro, di Pantong Halayah, di tengah ilmah. Lu ngerti apa kagak? Sawah punya, ladang punya, gunung, hutan kita perlu ada, betul? Intan emas minyak permata kita ada, tapi lihat, Masya Allah, setiap hari yang miskin bertambah. Betul? Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin. Itulah Indonesia. Tapi sudahlah, nggak usah kita menangis dengan takdir Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah pondasi majlis talim ini pun kita Allah berikan keberkahan. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya jangan bangga. Betul? Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Teroreng, gitu kan? Supaya kompak, Kang Uja yang nyanyi, Ibu yang teroreng. Kita ulangi. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Derajat manusia. Ayo dong, teroreng begitu. Ulang kaji. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Derajat manusia. Teroreng sih teroreng, tapi jangan ke Ustadz melototnya. Jadi takut gua. Tuh, ini jawaban Allah. Alladzi barakna. Kalau makmur musholahnya, kalau makmur kampungnya ada majlis talim, Allah berikan keberkahan. Betul, Bu? Insya. Makanya nih majlis talim nih pondasi kampung kita. Nggak sedikit nih kantor RW ada pengajian. Alhamdulillah kampung kita kantor RW-nya dijadikan pengajian. Insya. Alhamdulillah. Mi'raj Rasulullah melalui langit pertama sampai ke-7. Perjalanan sampai langit ke-7 Rasulullah diperlihatkan beberapa kejadian-kejadian. Di antaranya Rasulullah diperlihatkan penghuni surga dan neraka. Ibu-ibuku calon-calon surga dan pemirsa Al-Baqiyah TV dimanapun berada, ketika Rasulullah menyaksikan penghuni surga, beliau gembira luar biasa. Beliau senyum. Kenapa? Karena penghuni surga banyak orang fakir miskin di dunia, tapi ahli ibadah. Mereka menyisikan waktu untuk ibadah kepada Allah, tidak lantas serta-merta mencari dunia, duit dan duit. Disisain waktunya buat ngaji. Alhamdulillah. Makanya potongan model begini nanti penghuni surga. Ibu datang kemarin udah izin sama suami. Semuanya punya suami. Ada yang belum punya suami, tangannya ke atas. Tuh, alhamdulillah. Yang kedua, Rasulullah diperlihatkan penghuni neraka. Begitu Rasulullah menyaksikan penghuni neraka, menangis.
menangis mencucurkan air mata. Sampai-sampai Jibril bertanya, apa ya Rasulullah? Kata Rasul, heran banget Jibril, padahal yang namanya perempuan di dunia ngajinya rajin, ngajinya kadang-kadang sehari 3 kali, hariannya, ngaji mingguannya, bulanannya, tapi kenapa mereka banyak di neraka? Ayo lo. Jadi yang namanya neraka kata Rasul, perempuan yang mati Jibril, kata Jibril, yang bentuk syukurnya kurang ame Allah. Tuh, hati-hati Bu. Dari dulu kan kita sudah bahas wanita itu kan asal muasalnya dari Hawa. Kalau ngomong Hawa mulutnya mangap, Hawa. Makanya kalau nggak kontrol, waduh, yang namanya perempuan gelang nggak cukup atu. Kadang-kadang maaf ustazahnya aja pakai gelang sampai sikut. Kalau ngajar ngaji dia bilang, ibu-ibu rukun Islam ada 5 bre. Terus ada jamaahnya nggak mau kalah lagi, cincinnya berat. Kata jamaah, ustazah habis pengajian mampir ke rumah saya ya. Itu orang yang itu tuh neraka. Ya ada lagi yang mau berangkat ngaji bilang ame lakinya, papa, mama mau pengajian angkatin jemuran. Ya. Ada nggak di sini yang begini? Ayo. Insya nggak ada di sini mah. Tempat lain yang banyak kayak begitu. Jamaah sekalian, ibu-ibuku calon surga yang mudah-mudahan dirahmati Allah, pemirsa Al-Baqiyah TV dimanapun berada. Tuh kenapa wanita banyak di neraka, karena bentuk syukur yang kurang. Insya Allah ibu-ibu yang di sini warada bima qasamallah, ridho apapun bentuknya yang Allah berikan lewat suami ibu pasti menerimanya. Insya, kata suami ibu, mama cukup nggak cukup belanja dapur sebulan 30 juta mah ya. Ucapkan alhamdulillah. Kata suami ibu, mama cukup nggak cukup belanja dapur seminggu 10 juta ya mah ya. Ucapkan alhamdulillah. Perasaan yang belakang ada yang nyaut trap. Yang mana tuh orangnya, yang mana? Ibu-ibu di sini mah tadi warada bima qasamallah, ikhlas, ridho keputusan Allah setelah kita usaha. Tapi yang namanya rezeki kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, betul Bu. Pedagang juga kadang-kadang laris tuh dagangannya, kadang enggak. Petani kadang-kadang juga kena wereng tuh, kadang-kadang pecekli, kadang-kadang enggak jadi panen, betul. Dunia perustadan juga sama. Lah dulu sebulan Safar sebulan gua ngejedok aja sepi order. Siapa yang mau ngundang bulan Safar, ceramah apaan? Apalagi kata orang Sunda, jangan acara bulan Safar nanti anaknya sasaparun, begitu. Akhirnya kita tinggal nunggu suara speaker aja dari masjid. Innalillahi. Bu, insya Allah ridho kita menerima apa adanya. Peristiwa Isra Mi'raj sudah berapa kali kita menjumpainya. Mari kita ingat sampai ke rumah tuh penghuni surga dan penghuni neraka. Maka kita alhamdulillah dikasih kesempatan seperti ini. Coba kalau ibu misalkan punya mobilnya 200, perusahaannya 2000, sempet nggak itu ngaji? Tuh, maka kita syukuri nikmat kepada Allah. Allah berikan seperti ini, kita nikmati dan kita syukuri. Yang kedua tadi, supaya jangan masuk ke jurang penghuni neraka, yuk kita warda bima qasamallah, ridho keputusan Allah yang kita terima, baik melalui rizki anak ibu atau suami ibu. Yang terakhir, kenapa mereka disuruh di neraka ya Rasul? Kenapa mereka di neraka ya Jibril? Apa kata Jibril? Mereka itu yang melambatkan waktu sholat. Waduh, hati-hati Bu, ibu mah khusus sholatnya. Kata Rasul, sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya.
Kenapa Rasul seperti itu menyampaikan ke ibu-ibu? Karena perempuan ada penyakit syar'i namanya haid. Makanya yang paling mulia perempuan mah ketika datang waktu sholat dia sholat. Di rumah dapat 27 pahala, di masjid dapat 27. Kan dibanggain bener, dilebihin bener, tamaan betul daripada laki-laki. Saya nih laki-laki, saya di rumah sholat sendiri dapat atuh pahalanya. Kamu sholat ke masjid baru dapat 27, ibu main di rumah dapat 27, di musola dapat 27. Masya Allah. Yang kedua, insya Allah ibadah di bulan Ramadan, amin. Kalau masalah Ramadan ibu-ibu mah jangan ditanya. Biasanya tarawih pertama 3 hari ke depan, Masya Allah tuh ibu-ibu orangnya masih di rumah, sajadahnya udah di musola. Mana ada bapak-bapak yang sarungnya di musola duluan? Nggak ada. Betul Bu? Tapi begitu sampai musola yang ditanya bukan isya datangnya jam berapa, bukan, yang ditanya imamnya siapa. Kata ibu yang satu, imamnya kong mama, balik lagi gua, lama tarawehnya. Aduh, Masya Allah. Kalau ibu di sini mah enggak, insya itu ibu-ibu di tempat lain, insya. Yang terakhir, wahafidot farjaha. Masya Allah, tutup aurat ya Bu ya. Saya kan nenek-nenek, Ustadz boleh nggak saya buka jilbab? Sama, nenek juga harus ditutup aurat. Apalagi putri-putri kita. Bu, kadang-kadang ibunya rajin ngaji anaknya, atau ada ibu-ibu yang pengajian doang pakai jilbab, giliran kondangan dibuka jilbabnya. Ada nggak yang begitu? Tutup aurat, insya. Zaman sekarang hati-hati, yang jadi rujukan bukan istri Rasulullah, bukan istri para ulama, tapi yang jadi rujukan televisi, sinetron. Anak ABG pakai rok namanya rok Hawaii. Tahu rok Hawaii yang satu jengkal ke atas hai-hai, satu ke atas lagi jengkal bohai, satu jengkal lagi ke atas aduhai. Padahal itu kan rok Hawaii kan dari negaranya. Di Amerika ada provinsi namanya provinsi Hawaii, deket pantai, wajar mereka pakai rok begitu. Yang kedua, ya perempuan nggak tinggi besar, rambut alis kayak bulan sabit, mata lentik, hidung mancung kayak burung kakak tua, pipinya mengkel tomat, bibir merekah, dagu kayak saraba-laba, dadanya kayak sopa marwah, pinggulnya kayak gitar Spanyol. Pantas mereka mah. Coba orang menceng kira-kira pakai rok Hawaii, betis digaruk lebur, bekas bisul 3 biji, naik busway kedinginan muntah genjer. Ya! Kita melainkan orang Islam, kita mah betul. Maka insya Allah kita tutup aurat kita ya Bu ya. Ustadz, saya boleh nggak ikut olahraga senam? Nggak jadi masalah, yang penting lekuk tubuhnya ditutup. Paham Bu? Maaf saya mau tanya, itu celana legging, celana dalam apa celana luar ya? Daleman, tapi kenapa dipakai luar ya? Iya, kalau yang pakai ABG, Masya Allah, dilihat ame kameramen Al-Baqiyah, mantap. Kang montok. Ini legging dipakai nenek-nenek senam di JB dari belakang, pantatnya kayak babi ngepet. Ampun, la ilaha. Nyadar lu nek, nyadar. Udah wayah asar, bentar lagi maghrib. Toh kita simpulkan pengajian sore hari. Mudah peristiwa Isra Mi'raj menjadikan ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita. Yuk kita mahmurkan masjid musolah, majlis ta'lim, yakin Allah berikan keberkahan buat kampung kita. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Jamaah ibu-ibuku calon surga semua dan pemirsa Al-Baqiyah TV, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah.
kampung kita diberkahi, usaha kita berkah, rumah tangga kita berkah, jabatan kita berkah. Kalau udah berkah cepat ke Mekah, tawaf keliling Ka'bah, sa'i Safa Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lempar jumroh Aqabah, tawaf ifadah, ziarah ke Madinah, sholat di Raudah, pulangnya mampir di Jeddah, keliling Laut Merah, beli oleh-oleh sajadah buat ibu-ibu ustazah, sisanya buat beli sawah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.